Hola amigos parantos, kumaha damangos. Di video kali ini Gayakin Movie akan membawakan alur cerita dari sebuah donghua berjudul Heibai Wusang, atau yang dalam judul bahasa Inggrisnya adalah Black and White Warrior. Donghua ini bercerita tentang kakak beradik yang bekerja sebagai dewa kematian. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk kita langsung aja. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Film dimulai dengan terbangunnya karakter utama kita yang bernama Xiaohei. Xiaohei lalu panik karena katanya ia sudah terlambat dan membangunkan adiknya yang bernama Xiaobai. Mereka berlari dengan cepat menuju suatu tempat sambil Xiaohei berkata jika guru Yama pasti akan memarahi mereka. Xin lalu berpindah ke istana Yama yang dipanggil dengan nama Tuan Bao. Tuan Bao marah-marah karena Xiaohei dan Xiaobai selalu terlambat datang dalam bekerja. Bahkan dia juga berkata jika dirinya akan memecat dua kakak beradik tersebut. Xiaobai dan Xiaohei pun akhirnya sampai di sana. Yama langsung menanyakan soal pekerjaan mereka dan keduanya serempak menjawab jika mereka belum menyelesaikan tugas apapun, membuat Yama semakin marah pada keduanya. Jadi si Xiaobai dan Xiaohei ini bekerja sebagai Black and White Warrior, atau gampangnya kita sebut sebagai malaikat maut aja ya. Tugas dari malaikat maut bukan hanya mencabut nyawa manusia, tapi juga menjaga keseimbangan dengan berburu roh-roh jahat yang mengacau di dunia manusia, guys. Yama yang sangat marah lalu memberikan keduanya tugas berburu roh di dunia manusia. Mereka pun bergegas menuju kapal besar yang menuju dunia manusia. Karena terburu-buru, tanpa sengaja Xiaobai menabrak Black and White Warrior lain yang adalah seorang pria bertopeng. Seorang wanita yang bernama Lusu lalu menenangkan pria itu yang kata Xiaobai si Lusu ini adalah Black and White Warrior terkuat saat ini. Mendengar itu, Xiaohei pun berkata jika suatu hari mereka berdualah yang akan menjadi Black and White Warrior terkuat. Xin lalu berpindah pada seorang anak yang sedang memukuli para preman yang memalaknya. Ia bisa mengalahkan semua preman hanya seorang diri. Ternyata anak itu sedang kerasukan roh jahat yang menjadi target dari Xiaobai dan juga Xiaohei. Roh jahat itu langsung menunjukkan kekuatannya, membuat Xiaohei dan Xiaobai malah ketakutan dan melarikan diri dari sana. Tapi si roh jahat terus mengejar mereka berdua dan kemudian keluar dari tubuh anak lelaki tersebut. Ketiganya lalu bertarung di atap sebuah gedung. Mereka berdua pun kewalahan, bahkan Xiaobai dibuat tak sadarkan diri oleh si roh jahat. Beruntung Lusu lalu datang ke sana dan bertarung dengan roh jahat tersebut. Akhirnya Lusu bisa mengalahkan roh jahat itu dan mengubahnya menjadi sebuah bola kecil dan lalu ia pun meninggalkan Xiaohei dan Xiaobai tanpa mengatakan sepatah kata pun. Keduanya lalu kembali dimarahi oleh Tuan Bao karena lagi-lagi gagal menyelesaikan tugas mereka. Tak lama seorang bernama Guru Zong yang adalah orang tua angkat Xiaohei dan Xiaobai datang ke hadapan Tuan Bao. Asisten Tuan Bao yang bernama Nona Sa lalu bertanya ada perlu apa Guru Zong datang menemui Tuan Bao. Sebelum Guru Zong bercerita, Tuan Bao pun menyuruh Nona Sa untuk kembali memberikan misi pada Xiaohei dan juga Xiaobai. Setelah kedua anak itu pergi, Guru Zong lalu memberikan kabar kalau sebuah segel yang bernama segel Tianqi akan segera pecah. Kembali pada Xiaohei dan Xiaobai yang mendapat tugas untuk mencabut nyawa seorang pembuat komik yang tidak terkenal. Tak lama ada seseorang yang datang ke tempat tinggal si mangaka yang adalah tetangganya, yaitu seorang gadis bernama Xiao Xia. Si mangaka tampak menyukai Xiao Xia yang baik hati. Bahkan hari itu Xiao Xia datang hanya untuk menyemangati dan memberikan makanan pada sang mangaka. Setelah Xiao Xia pergi, Xiaohei bilang mereka harus segera menjalankan tugasnya. Dan ternyata para pencabut nyawa ini selalu membuat targetnya meninggal dengan cara yang wajar. Dan kebanyakan dari mereka membuat para target kecelakaan hingga tewas. Xiaohei dan Xiaobai lalu keluar apartemen untuk mencari pot bunga yang akan mereka gunakan untuk membunuh targetnya. Dan kemudian mereka berdua pun melihat si mangaka pergi menggunakan taksi meninggalkan apartemennya itu. Sementara di bawah danau terlihat jika segel Tianqi yang dimaksud Guru Zong tadi mulai mengalami keretakan. Kembali pada si mangaka yang kemudian mulai didekati oleh Xiaohei yang berpura-pura menjadi seorang pengemis. Ia yang tak punya uang lalu memberi Xiaohei uang koin $2, membuat Xiaohei marah-marah dan bilang untuk apa uang dengan jumlah sekecil itu. Mangaka yang baik hati lalu memberi Xiaohei roti makan siangnya dan meninggalkan roti tersebut bersama uang koin tadi. Sesampainya di kantor editor untuk memberikan komik buatannya, si editor malah menghina komik buatan sang mangaka
dan menyebutnya sebagai komik yang telah ketinggalan zaman. Si mangaka bercerita jika 10 tahun ini ia selalu bekerja keras dan hanya membuat komik yang ia suka saja tanpa mengikuti tren yang sedang berjalan. Editor yang kejam lalu berkata jika ia menjadi si mangaka lebih baik dirinya melompat dari atas gedung aja. Dan ternyata sang editor sedang dirasuki Shohei untuk membuat sang mangaka frustasi dan kemudian bunuh diri. Bener aja, si mangaka pun lalu pergi ke atap gedung untuk bunuh diri, tapi ia sempat ragu karena memikirkan Shioshia yang selalu peduli kepadanya. Hingga tak lama ia melihat Shioshia yang sedang bermesraan dengan seorang pria melintas di bawah gedung tersebut. Yang ternyata itu hanyalah ilusi yang dibuat oleh Shohei. Shohei sebenarnya sempat galau karena kebaikan hati sang mangaka membuatnya tak tega untuk membunuh pria tersebut. Saat si mangaka melompat, Shohei memandangi roti pemberiannya dan akhirnya ia bersama Shiobai memutuskan untuk menyelamatkan pria itu. Seketika penduduk menjadi heboh karena si mangaka tidak mati setelah terjatuh dari gedung setinggi itu. Sang editor yang udah sadar lalu menemui si mangaka karena telah membaca komik buatannya. Ia tertarik dan memutuskan untuk bekerja sama dengan sang mangaka sampai-sampai si editor akan langsung memberikan kontrak untuknya. Sementara Shiobai dan Shohei lalu menangis karena lagi-lagi misi mereka telah gagal. Scene kemudian berpindah ke bawah danau di mana para pasukan Yama mengamati keretakan segel Tianchi yang semakin membesar. Sementara pria bertopeng yang ditabrak Shiobai tadi yang adalah rekan Lusu sedang berlatih dengan sebuah robot level kesulitan neraka. Pria itu awalnya kesulitan dan bahkan dibuat terpental, tapi kemudian ia bangkit dan bisa menghancurkan robot tersebut hanya dalam satu kali serangan saja. Saat si pria berlatih, si Lusu juga ada di sana dan hanya menonton sambil meminum minuman keras. Pria itu menyuruh Lusu berlatih juga, tapi Lusu yang emang kuat bilang ia cuma perlu makan dan bermain aja. Tak lama ada seorang bawahan Yama melapor tentang pecahnya segel Tianchi dan bukan hanya itu, ternyata Shohei yang tadi gagal menyelesaikan misinya kemudian mendapat misi lain di dekat segel tersebut. Dan malah saat ini ia terjebak di dalam segel. Shohei yang tersadar sudah ada di sebuah tempat aneh yang bahkan ia sendiri tak tahu sedang berada di mana. Yang ia ingat, ia dan Shiobai mendapat misi mendadak dari Nonasha untuk mencabut nyawa seorang kakek ilmuwan di sebuah kapal selam. Kakek itu yang udah sekarat meminta Shohei membawanya melihat pemandangan di dekat segel Tianchi berada. Tapi Shohei malah ditelan oleh seekor ikan besar sementara Shiobai bisa melarikan diri berkat kapsul penyelamat. Di atas kapal, Guru Zong memarahi Shiobai karena kakaknya telah hilang di bawah danau. Seorang pria bernama Bailong lalu menenangkan Shiobai yang katanya tak usah khawatir karena semua tim pemburu roh udah sampai di sana. Shiobai pun bertanya tentang segel Tianchi yang membuat para pemburu roh panik. Bailong lalu menjelaskan kalau dulu Guru Zong udah mengalahkan 100 hantu paling kejam dan mengurung mereka dalam segel tersebut. Tak lama segel pun akhirnya rusak sepenuhnya. Sementara Shohei yang terus menyusuri tempatnya berada frustasi karena ia nggak bisa menemukan jalan keluar hingga kemudian ia mendengar suara seseorang dan menuju asal suara tersebut. Shiobai lalu menemukan sebuah patung dan ternyata ada orang lain di sana. Pria itu bilang jika ia telah terkurung selama 1000 tahun. Kembali ke permukaan, Guru Zong yang melihat para hantu mulai terlepas menyuruh Bailong untuk mengutus semua pemburu roh menuju segel Tianchi. Hingga tak lama muncul sesosok hantu berukuran raksasa yang kata Guru Zong ia salah satu dari 100 hantu. Kembali pada Shohei yang berbincang dengan pria misterius tadi. Pria itu bilang jika Shohei udah kembali ke rumah. Shohei pun bingung dengan kata-kata pria tersebut dan ia kemudian bilang jika ingatan Shohei semakin buruk. Atau emang para pemburu roh udah melakukan sesuatu pada Shohei yang membuatnya lupa masa lalu. Pria itu lalu mengikat Shohei dengan rantai dan menunjukkan roh-roh yang terpenjara di sana juga. Hingga kemudian ia berkata sesuatu yang mengejutkan. Karena ia bilang jika Shohei adalah salah satu dari mereka. Sementara di permukaan, hantu raksasa yang marah pada Guru Zong karena emang ialah orang yang sudah mengurung 100 hantu mulai menyerang. Tapi tanpa diduga si Guru Zong ternyata super OP karena hanya dengan satu ludahan aja ia bisa menghancurkan hantu tersebut. Guru Zong lalu berniat turun langsung untuk menyelamatkan Shohei sementara Bailong diminta untuk menyiapkan sebuah senjata yang bernama Ginko Cannon. Kembali ke Shohei yang gak percaya sama kata-kata si pria misterius. Ia pun akhirnya bisa membebaskan diri dari ikatan rantainya. Si pria misterius lalu menyerap banyak roh yang ada di sana untuk menambah kekuatannya. Guru Zong yang tekadnya udah bulat masuk ke dalam danau untuk menyelamatkan Shohei.
tak mau mendengar perkataan Bailong yang bilang kalau hal itu terlalu berbahaya. Hingga tak lama, Lu Su pun tiba di tempat itu. Guru Zong menitipkan Xiaobai pada Lu Su dan lalu menyuruh Bailong yang katanya jika dalam waktu 1 jam ia tak kembali, maka Bailong harus menembakkan Ginkgo Cannon. Bailong bilang itu terlalu berbahaya karena Guru Zong dan juga Xiaohei bisa aja mati. Tapi Zong meyakinkan Bailong untuk melakukan hal tersebut. Sementara Xiaohei yang menyaksikan si pria misterius sedang menyerap roh hantu lain, lalu diserang dari belakang oleh seorang hantu botak. Namun Xiaohei mengetahuinya dan bisa memotong hantu tersebut. Tapi si hantu botak tak mati begitu aja karena ia berubah menjadi aura-aura hitam yang kemudian menyerang Xiaohei. Bahkan kemudian ia bisa mengikat tubuh si Xiaohei. Si pria misterius lalu berkata walau segel tempat mereka berada bernama segel 100 hantu, namun sebenarnya hantu yang dikurung Zong hanya berjumlah 99. Karena satu hantu lagi adalah si Xiaohei sendiri. Si hantu botak lalu masuk ke dalam tubuh Xiaohei dan membuatnya sangat kesakitan. Dan scene kembali pada Zong yang hampir tiba di segel Tianqi. Ia kemudian dicegat oleh 3 orang yang merupakan anggota dari 100 hantu juga. Sementara si Xiaohei yang lagi kesakitan malah dimasukkan roh-roh hantu lain oleh si pria misterius yang katanya itu agar Xiaohei menjadi cukup kuat. Namun maksud si pria itu adalah cukup kuat untuk menjadi makanannya. Si pria misterius ternyata memasukkan roh terlalu banyak pada Xiaohei hingga menyebabkan si Xiaohei berubah dalam wujud iblisnya. Sampai-sampai Guru Zong yang sedang dihalangi ketiga hantu merasakan aura yang keluar dari Xiaohei. Si pria misterius pun langsung menyerang Xiaohei, tapi Xiaohei yang sedang dalam mode iblis lebih unggul darinya dan akhirnya bisa menjatuhkan pria tersebut. Ternyata si Xiaohei yang berubah wujud mengingat nama pria itu yang ia panggil dengan nama San Sang Wuzi. Kembali pada Zong yang ingin cepat-cepat menyelamatkan Xiaohei. Dan karena ketiga hantu terus menghalanginya, Zong pun mengeluarkan sebuah pedang bernama Behead Blade. Yang hanya dalam 1 kali tebasannya aja, Zong bisa menjatuhkan ketiga hantu dan langsung menuju ke tempat Xiaohei berada. Pertarungan Xiaohei dan Sangsang belum berakhir, karena si Sansang kembali menyerang dan bilang jika ia ingin membantu Xiaohei mengingat masa lalunya. Dan setelah terkena kekuatan dari Sansang, Xiaohei pun ingat tentang dirinya dan seorang anak yang bernama Xiao Huan. Sansang yang melihat Xiaohei tak bergerak lalu menangkapnya, sementara si Xiaohei terus mengingat masa lalunya. Xiao Huan! Xiao Huan! Sansang pun akhirnya berhasil memakan Xiaohei, bertepatan dengan kedatangan Guru Zong ke tempat itu. Ia pun langsung menyerang Sansang, tapi ternyata si hantu bisa menahan serangan Behead Blade. Membuat Zong mengeluarkan kekuatan yang lebih besar dari pedangnya itu. Selanjutnya, kita akan ditunjukkan masa lalu Xiaohei yang ternyata ia adalah anak dari seorang raja. Saat itu, ia menemui ibunya yang sedang khawatir karena putrinya yang masih bayi diramalkan sebagai jelmaan dari roh rubah. Sang ratu lalu berpesan agar Xiaohei menjaga dan melindungi adiknya itu. Tak lama, seorang pengawal datang melaporkan kalau para bangsawan udah berkumpul di kerajaan mereka untuk mendesak sang raja membunuh putrinya sendiri, yang katanya adalah seorang titisan roh rubah. Di atas kapal, Xiaobai yang gak sengaja dengar omongan Bailong kalau kakaknya ditelan Sansang, auto kicap karena mengkhawatirkan keadaan Xiaohei. Si Xiaohei sendiri pun ada di sebuah tempat yang disebut kekosongan yang adalah ruang setelah kematian. Di sana kesadaran Xiaohei terbagi menjadi 3. Kesadarannya sendiri, kesadarannya dalam wujud iblis, dan kesadarannya sebagai seorang pangeran. Dan kilasan masa lalu Xiaohei tadi ia ketahui dari kesadarannya sebagai seorang pangeran. Cerita pun berlanjut, sang ratu yang saat itu bertemu seorang master diberitahu kalau dinasti mereka sedang dalam kehancuran. Karena setelah lahirnya sang putri, bencana terjadi di mana-mana. Hingga tak lama, dinasti baru pun terbentuk. Mereka mencoba menyingkirkan orang-orang dari dinasti lama, membuat sang ratu membawa 2 anaknya untuk melarikan diri. Tapi
Tapi tinggal sedikit lagi bisa melalui jalan rahasia, Xiao Huan terjatuh dan suaranya pun didengar oleh para prajurit, membuat sang ratu mengorbankan dirinya sendiri agar bisa membuat anak-anaknya itu selamat. Dan berpesan mereka harus menemui seseorang bernama Jenderal Su, yang pasti akan membantu mereka. Kembali ke kapal, Lusu bertanya apa Ginko Cannonnya udah siap dan si Bailong pun menjawab kalau senjata itu belum siap untuk ditembakkan. Lusu lalu berbincang dengan Xiaobai yang ternyata udah tahu sejak lama kalau Xiaohei itu bukan kakaknya. Dan bahkan ia juga tahu kalau Xiaohei adalah jelmaan dari salah satu 100 hantu. Di ruang kekosongan lalu muncul kesadaran Xiaohei yang lain adalah saat dimana ia dan Xiao Huan udah meninggalkan kerajaan. Cerita pun berlanjut lagi. Xiaohei dan Xiao Huan akhirnya berhasil bertemu dengan Jenderal Su. Tapi pria itu malah berkhianat dan akan menyerahkan keduanya pada dinasti baru. Xiao Huan lalu membuat Xiaohei pingsan karena tak mau kakaknya melihat kekuatan roh rubah yang ia miliki. Dan akhirnya Xiao Huan pun menghabisi Jenderal Su bersama dua pria yang datang bersamanya. Xiaohei dan Xiao Huan hidup menderita di sebuah kuil yang sudah tak terpakai. Bahkan mereka selama ini hanya bisa makan roti aja. Xiao Huan yang bosan selalu memakan roti ingin makanan lain, membuat Xiaohei memutuskan untuk mencari makanan di kota. Setelah Xiaohei pergi, Xiao Huan pun menunjukkan wujud aslinya. Hingga tak lama, Black and White Warrior datang untuk menangkapnya, dan tanpa diduga ternyata salah satu dari mereka adalah si Lusu. Sementara Xiaohei yang udah dapat makanan untuk adiknya lalu mendengar para penduduk mengatakan kalau putri dari dinasti sebelumnya akan segera dieksekusi, membuat Xiaohei bergegas menuju ke tempat para penduduk berkumpul. Bener aja sesampainya di sana ternyata Black and White Warrior menyerahkan Xiao Huan pada dinasti baru untuk dihukum mati. Xiao Huan dieksekusi dengan cara ditarik oleh kuda ke beberapa penjuru. Karena tugas mereka selesai, Black and White Warrior pun segera pergi dari sana, tapi terlihat penyesalan pada wajah Lusu. Eksekusi pun dimulai dan Xiao Huan akhirnya tewas dengan kepala terpisah. Xiaohei sangat bersedih karena emang ia udah berjanji untuk selalu melindungi adiknya itu. Tapi kemudian Xiaohei pun tewas dihujani tombak di tempat itu juga. Di tempat lain, rekan Lusu yang diketahui bernama Lei mencari bantuan seorang master di sebuah tempat yang ia sebut dengan istana ke-6 dari neraka. Ia pun lalu bertemu dengan pria bernama Yao Renju yang adalah salah satu dari 10 jenderal neraka. Renju pun menyerang Lei dan si robot lalu bilang kalau mereka butuh bantuan master di istana ke-6 untuk memecahkan masalah di tempat segel Tianqi. Mendengar itu, Yao Renju pun membawa keduanya menemui jenderal neraka lain yang bernama Sikau Tongrong. Sikau lalu berkata jika istana ke-6 tak berada di bawah dominasi Black and White Warrior, yang berarti ia tak mau membantu mereka. Ia juga berpesan untuk memberitahu Zong agar segera kembali ke istana ke-6. Lei lalu menjawab, kaki kamu patah, mengapa tidak memberitahunya sendiri aja? Membuat Sikau marah dan mengeluarkan kekuatannya. Tapi tak lama datang dua orang jenderal neraka lainnya dan salah satunya adalah wanita bernama Dongting yang terkuat dari 10 jenderal neraka yang datang bersama jenderal lain bernama Fufu. Kedatangan Dongting pun membuat kesombongan Sikau seketika hilang. Sikau memprovokasi Dongting agar tak membantu para Black and White Warrior. Tapi Dongting dan Fufu bilang akan menyampaikan pesan ini pada master mereka. Xin kemudian berpindah pada Xiaohei yang gak percaya sama masa lalu yang dilihatnya. Kesadarannya yang berwujud iblis lalu berkata jika Black and White Warrior hanya memanfaatkannya saja sebagai seekor anjing penjaga. Kembali pada Sansang yang masih bisa menahan serangan bertubi-tubi dari Zong. Lusu kemudian memerintahkan Bailong untuk segera menembakkan Ginko Cannon karena mereka sudah menunggu selama lebih dari 1 jam. Dan sebelumnya Zong berpesan jika ia tak kembali dalam waktu 1 jam, mereka diminta menggunakan senjata tersebut. Kembali ke Xiaohei yang memukuli wujud iblisnya karena tak percaya dengan kenyataan yang ia tunjukkan. Hingga tak lama ia pun berpindah tempat di atas sebuah perahu.
Xiaohei yang kecewa lalu bilang jika ia akan mengakhiri dunia ini dengan tangannya sendiri. Balik lagi ke Sansang yang terlihat udah terluka oleh Guru Zong. Ia pun lalu menunjukkan kekuatan terhebatnya, tapi kemudian Sansang terlihat sangat kesakitan hingga tubuhnya mengeluarkan ledakan yang menyelimuti tempat itu dengan banyak asap. Dari dalam asap itu terdengar teriakan Sansang yang seperti ketakutan melihat seseorang. Dan ternyata tubuh iblis Xiaohei bisa membebaskan diri. Lalu Zong yang melihat Xiaohei berkata dia akan membawanya keluar dari segel Tianqi dan menjelaskan semua yang terjadi. Tapi si Xiaohei yang berada dalam wujud iblis bilang jika hutang Zong yang udah membohonginya tentang siapa Xiaohei sebenarnya akan diambil sendiri. Dengan kata lain, Xiaohei akan menagih hutang itu. Xiaohei pun langsung menyerang tapi Zong bisa mematahkan serangan Xiaohei. Zong bergantian menyerang Xiaohei dan ternyata yang berdiri dari tadi di hadapannya bukanlah tubuh asli Xiaohei. Karena kemudian Xiaohei yang asli meledakkan benda yang mengikat tangan Guru Zong itu. Zong yang emang super OP nggak terpengaruh sama sekali dengan ledakan tadi. Malah ia bisa mengeluarkan senjata lain yang lalu mengikat tangan dan kaki Xiaohei. Zong bilang jika senjata yang bernama bulu unicorn itu bisa menyerap aura iblis di tubuh Xiaohei. Tak hanya itu, Zong juga menggunakan Behead Blade dengan kekuatan penuh untuk menyerang Xiaohei. Namun tak lama ada seseorang yang melintas di hadapan Zong dan ternyata itu adalah Xiaobai yang nekat masuk ke segel Tianqi tersebut. Sementara di permukaan lalu muncul seekor monster raksasa yang ternyata itu adalah perubahan wujud dari Xiaohei juga. Dan lagi ternyata Xiaobai yang tadi ikut masuk ke segel Tianqi kini berada di dalam tubuh monster tersebut. Zong mempunyai rencana untuk menyelamatkan Xiaobai yaitu dengan menggunakan Ginkgo Cannon. Dan ia pun menyuruh Lu Su untuk mengalihkan perhatian monster tersebut. Setelah meminta Bai Long bersiap menembakkan Ginkgo Cannon-nya, rencana mereka pun dimulai. Lu Su berhadapan langsung dengan si monster dan ia bisa mematahkan serangan pertama dari monster raksasa tersebut. Melihat itu, si monster pun kembali menyerang dan kali ini Lu Su menahan serangan itu walau terlihat ia terluka karenanya. Xin pun berpindah pada Dongting dan Fufu yang datang ke istana Tuan Bao. Ia lalu berbincang dengan Tuan Bao dan meminta si Tuan Bao agar merelakan Xiaohei untuk mati aja di tangan Guru Zong. Si Guru Zong yang udah berhasil naik ke tubuh si monster lalu bertarung dengan monster-monster kecil yang berada di sana. Dan tentu aja para monster itu bukanlah lawan dari Guru Zong. Ia lalu melihat tubuh Xiaobai yang berada pada dada si monster. Hingga tak lama monster-monster lain berdatangan dan Zong kembali bertarung. Hingga akhirnya berhasil menuju tempat Xiaobai berada. Zong pun akhirnya berhasil menyelamatkan Xiaobai dan menyuruh Bai Long untuk menembakkan Ginkgo Cannon-nya. Hingga akhirnya Ginkgo Cannon pun ditembakkan dan dengan telak mengenai si monster hingga menciptakan ledakan besar. Tapi ternyata si monster raksasa belum mati dan bisa meregenerasi tubuhnya. Melihat hal itu, Zong pun menitipkan Xiaobai pada Lu Su sementara ia akan berduel dengan si monster raksasa. Guru Zong ternyata bisa merubah dirinya dalam bentuk raksasa juga yang katanya jurus itu diajarkan langsung oleh Tuan Bao. Dan dalam satu kali pukulan aja, Zong akhirnya bisa mengeluarkan tubuh asli Xiaohei dan berhasil menyelamatkannya juga. Peristiwa itu pun berakhir dan dimenangkan oleh Black and White Warrior. Tapi tanpa mereka ketahui ada seorang pria yang bangkit dari sebuah telur yang berada tak jauh dari sana. 1 bulan pun telah berlalu sejak kejadian tersebut. Hari itu Xiaohei baru aja pulih dari semua lukanya dan udah diizinkan pulang dari rumah sakit. Ia pun dijemput oleh Xiaobai untuk menemui Guru Zong. Xin lalu berpindah pada 2 orang Black and White Warrior yang sedang menjalankan misi di sebuah pabrik manekin. Hingga tak lama manekin-manekin itu bergerak dengan sendirinya hingga kemudian muncul 2 orang misterius di hadapan Black and White Warrior tersebut. Xin kembali pada Xiaohei dan Xiaobai lagi yang datang menemui Zong. Zong lalu membawa keduanya untuk menemui seseorang bernama Gan Jiang yang katanya seorang ahli sihir terkuat di dunia bawah yang menggunakan keahliannya untuk membuat senjata. Dan kedatangan mereka adalah untuk membuat sarung tangan senjata Xiaobai yang sebelumnya emang rusak karena insiden 1 bulan yang lalu. Xiaohei pun lalu berbincang dengan Zong. Ia menanyakan kemana perginya orang-orang yang udah mati pada 1000 tahun yang lalu. Dan Zong menjawab kalau saat ini mereka semua udah bereinkarnasi.
Zhong juga memberitahu kalau dulu ia melepaskan Xiaohei yang telah ia kurung dalam segel Tianqi untuk merawat Xiaobai karena waktu itu Zhong selalu sibuk menjalankan misinya. Xiaohei lalu berjanji jika ia akan selalu melindungi Xiaobai walau terlihat ia masih marah pada Zhong karena tak diberitahu kebenaran tentang siapa dirinya selama ini. Zhong kemudian menemui Xiaobai dan di sini terbongkar satu rahasia lagi. Ternyata si Xiaobai ini mewarisi kekuatan roh tanpa batas. Dan sarung tangan yang ia pakai selama ini ternyata adalah untuk menyegel kekuatannya tersebut karena si Xiaobai tak bisa mengendalikan kekuatan itu. Di tempat lain, Dongting yang sedang melihat sebuah gulungan lalu menerima laporan dari Fufu tentang hilangnya 2 orang Black and White Warrior di pabrik manekin tadi. Tapi si Dongting bilang Fufu yang kini udah menjadi seorang jenderal neraka tak seharusnya terpengaruh dengan hal sepele semacam itu. Setelah keduanya pergi, kita akan diperlihatkan isi gulungan tadi yang ternyata adalah foto Xiaohei dan juga Xiaobai. Scene kemudian berpindah pada sebuah dermaga di mana 2 kelompok geng akan melakukan transaksi ilegal. Tak lama muncul Xiaohei dan Xiaobai yang mendapat misi untuk mencabut nyawa mereka semua. Dan terlihat kali ini Xiaohei sangat berbeda dengan sebelumnya karena ia tanpa belas kasihan membantai semua orang di sana menggunakan pedangnya. Bahkan saat salah satu penjahat memohon kepadanya, Xiaohei pun tetap membunuhnya dengan kejam. Selanjutnya Xiaohei dan Xiaobai pun menyetorkan jiwa para penjahat tadi dan dipuji karena belakangan ini mereka telah menyelesaikan banyak misi. Hingga tak lama datang Black and White Warrior lain yang menyaksikan kinerja kakak beradik itu karena emang sebelumnya mereka selalu gagal menyelesaikan misinya. Si wanita yang bertugas menerima jiwa lalu memarahi 2 Black and White Warrior tadi hingga pertengkaran pun tak berlanjut. Ia lalu memberi sebuah kartu pada Xiaobai dan Xiaohei yang katanya merupakan sebuah bonus atas kinerja bagus mereka. Ia pun menasehati keduanya untuk berhati-hati agar kakak beradik itu tak menjadi target orang lain yang biasa merebut jiwa untuk menaikkan kinerja mereka sendiri. Scene kembali ke dunia manusia di mana ada seorang roh jahat yang saat itu sedang memakan tubuh korbannya. Ia lalu ditemui roh jahat lain dan ternyata 2 pria ini adalah 2 orang yang tadi terlihat di pabrik manekin. Mereka pun kemudian pergi dari sana yang katanya keduanya harus melaporkan misi mereka pada seseorang dengan sebutan bos. Tanpa disadari ada orang lain yang kemudian mengikuti 2 roh jahat tersebut. Keduanya lalu menemui seorang wanita dan melaporkan jika mereka telah berhasil membunuh 2 orang Black and White Warrior di pabrik manekin tadi. Dan ternyata wanita itu bukan bos mereka karena di sana ada pria lain yang adalah bos mereka sebenarnya. Si bos lalu menyadari ada seseorang yang mengikuti 2 anak buahnya itu dan terlihat jika yang mengikuti mereka berdua adalah si Sansang guys. Si wanita langsung menyerang Sansang yang terlihat si Sansang kini menjadi seorang anak kecil. Dan kalau kalian ingat ternyata pria yang tadi keluar dari dalam telur adalah si Sansang yang kembali bangkit setelah sebelumnya dibunuh sama Xiaohei. Sansang berhasil kabur tapi ia terus dikejar wanita itu. Sementara si bos selalu menyuruh kedua anak buahnya untuk mencari seseorang di dunia Black and White Warrior. Si Sansang yang dikejar ternyata mengenal wanita yang ia panggil dengan nama Man-Man yang katanya mereka adalah teman lama. Tapi Man-Man malah kembali menyerang. Saat Sansang tertusuk ternyata itu hanyalah sebuah boneka karena ternyata Sansang bisa memperbanyak tubuhnya. Sansang lalu bilang kenapa Man-Man yang juga salah satu dari 100 hantu mau menjadi bawahan seseorang. Man-Man yang tak mempedulikan kata-katanya terus aja nyerang dan bertarung dengan Sansang. Hingga akhirnya si Sansang berhasil ditangkap. Sansang akhirnya melihat wajah dari bos Man-Man. Dan Sansang pun ternyata mengenalnya dan memanggil pria itu dengan sebutan Tuan Samoer. Kembali ke Xiaohei dan Xiaobai yang saat itu sedang berada di tengah kota. Mereka lalu melihat para petugas yang sedang menangkap seorang hantu. Hantu itu mencoba menyerang Xiaobai dan Xiaohei tapi beruntung petugas bisa menjatuhkannya. Si petugas lalu berkata kalau kota mereka saat ini sedang tidak aman karena banyak hantu yang menyusup ke sana. Dan mereka adalah anggota dari 100 hantu. Xiaohei kemudian mendapat bayangan kalau semua temannya tewas di tangannya sendiri yang kembali dalam wujud iblis. Ia lalu berlari ke sebuah gang dan ditemui 2 pria tadi yang ternyata merupakan anggota dari 100 hantu juga. Salah satu pria langsung menyerang Xiaohei dan ternyata 2 orang ini diperintahkan Samoer untuk mencari si Xiaobai guys. Karena tak mau adiknya berada dalam bahaya, Xiaohei pun marah dan kemudian muncul tanda iblis di pipinya. Sementara si Xiaobai yang mencari keberadaan kakaknya akhirnya menemukan Xiaohei di dalam gang tersebut.
Mereka berdua pun akhirnya pergi dari sana dan ternyata si Xiaohei udah berhasil membunuh dua pria tadi. Tanpa diduga, Sansang pun berada di tempat itu lalu melaporkan hal itu pada Samuel. Samuel bilang jika dua orang itu bukanlah apa-apa karena ia masih mempunyai kartu as lainnya. Sementara para petugas dari dunia bawah mendapat misi untuk menangkap seorang hantu yang akhir-akhir ini sering membuat kekacauan. Sebagian petugas menyergap si hantu yang saat itu sedang memakan korbannya. Dan mereka melaporkan pada petugas yang berada di luar gedung kalau hantu yang mereka buru merupakan anggota 100 hantu dengan peringkat ke-9 bernama Ruomu. Tak lama gedung itu tiba-tiba meledak dan kita akan diperlihatkan sosok dari Ruomu ini. Berita kekacauan di dunia Black and White itu pun disiarkan di televisi dan didengar oleh Xiaohei dan Xiaobai. Xiaohei langsung bilang jika Xiaobai tak usah khawatir dengan pemberitaan tersebut karena ia akan melindungi adiknya itu. Scene lalu berpindah pada ruang ganti di mana seorang wanita bersiap mengikuti final perlombaan lari. Wanita itu selama ini menggunakan sebuah obat dan katanya untuk pertandingan final ini ia akan menambah dosisnya hingga kemudian datang Xiaohei dan Xiaobai yang mendapatkan misi menjemput wanita tersebut. Karena katanya ia akan mati pada pertandingan kali ini. Xiaobai pun melihat botol obat yang katanya itu adalah penyebab dari kematian gadis tersebut, tapi si gadis malah tak percaya dan mengusir mereka berdua. Perlombaan pun akan segera dimulai dan Xiaohei bilang kalau mereka menunggu gadis itu menyelesaikan lomba dan kemudian akan membunuhnya. Xiaobai berkata kalau sebenarnya gadis itu mengkonsumsi obat tadi karena dia udah ditipu sama pelatihnya. Tapi Xiaohei menjawab kalau itu tak bisa menutupi kesalahannya dan menyuruh Xiaobai untuk menyelesaikan pekerjaan mereka kali ini. Xiaobai pun merasa jika kakaknya itu telah berubah dan kata Xiaohei itu karena ia telah tumbuh semakin dewasa. Xiaohei lalu berdiri di hadapan gadis itu membuatnya menyuruh Xiaohei menyingkir dan di sanalah ia mengetahui jika orang lain tak bisa melihat Xiaohei dan mulai percaya dengan kata-katanya. Karena itu gadis tersebut pun curhat jika ia hanya ingin menjadi atlet profesional agar kehidupannya jadi lebih baik. Perlombaan pun dimulai, gadis tersebut sangat terobsesi menjadi juara pertama di lomba itu. Tapi tak lama muncul Black and White yang kemarin bertengkar dengan Xiaohei dan Xiaobai dan langsung membunuh wanita tersebut. Xiaohei langsung mengingat wanita yang menasehati mereka agar berhati-hati pada Black and White yang sering merebut jiwa untuk meningkatkan kinerja mereka sendiri. Keadaan pun semakin memanas antara dua pasangan Black and White Warrior ini hingga akhirnya terjadi pertarungan Xiaohei dengan salah satu dari mereka. Xiaohei pun bisa dikalahkan membuat Xiaobai marah dan bergantian menyerang pria itu. Namun akhirnya Xiaobai pun kalah dalam pertarungan. Kedua Black and White itu bersiap membunuh Xiaohei dan Xiaobai, membuat Xiaobai bersiap menggunakan kekuatan roh tanpa batasnya. Tapi belum juga menggunakan kekuatan itu, Ruomu lalu datang di hadapan mereka berempat, membuat dua Black and White itu mengurungkan niatnya membunuh Xiaobai dan juga Xiaohei. Melihat kesempatan itu, kakak beradik ini pun melarikan diri dari sana karena Xiaohei menyadari kekuatan Ruomu yang termasuk 10 besar dari 100 hantu. Samuel pun kemudian datang menemui Ruomu yang udah berhasil ngalahin Black and White Warrior tadi. Samuel bilang Ruomu salah sasaran karena emang yang mereka cari adalah Xiaobai. Ruomu pun akhirnya memakan para Black and White Warrior itu dan scene kembali berpindah pada Xiaohei dan Xiaobai yang melaporkan kejadian itu pada Guru Zong. Tapi kemudian Ruomu bisa menemukan mereka berdua. Ruomu pun langsung menyerang dan berhasil melubangi tubuh Xiaohei. Saat akan menangkap Xiaobai, Xiaohei pun akhirnya berubah dalam wujud iblis dan bisa meregenerasi tubuhnya. Xiaohei membuat Ruomu terpental hanya dalam satu kali pukulan aja. Tapi karena ia masih terluka oleh serangan tadi, membuat Xiaohei lemah dan bisa kembali diserang oleh Ruomu. Saat si Ruomu akan membunuh Xiaohei, Xiaobai melindungi kakaknya dan akhirnya mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya kekuatan Xiaobai bisa membuat semua orang yang ada di sekitar situ tak sadarkan diri. Xiaohei yang terbangun pun mencari keberadaan adiknya dan menemukan Xiaobai yang udah mengalahkan Ruomu. Tubuh Xiaobai diselimuti oleh cahaya keemasan dan saat Xiaohei mendekatinya, Xiaobai menyuruhnya menjauh karena katanya sebentar lagi ia akan pergi.
Dan itu karena Xiaobai udah menggunakan kekuatan yang sebenarnya tak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Dan bisa membahayakan semua orang termasuk Xiaohei. Tapi Xiaohei akhirnya bisa meyakinkan Xiaobai dan memeluk adiknya itu. Hingga tak lama Zhong pun datang dan dengan bulu unicornnya menyegel kekuatan Xiaobai sementara waktu. Bai Long pun ikut membantu dengan mengerahkan pasukannya membereskan kekacauan yang diakibatkan oleh kekuatan Xiaobai. 我们回家吧。 Mereka berdua pun kembali ke dunianya, dan terlihat kalau Xiaobai mulai baper sama Xiaohei karena emang keduanya ini nggak ada hubungan darah sama sekali dan bukan kakak adik beneran. Saat akan pulang, ada seorang wanita yang memanggil mereka dan memberitahu jika malam nanti ada sebuah festival yang dinamakan Festival Hantu di kota mereka. Wanita itu mengajak Xiaohei untuk menjadi pasangannya. Tapi si Xiaohei menolak dan lebih memilih pergi bersama Xiaobai. Mereka berdua pun bersenang-senang hingga Xiaobai pergi ke toko giok dan melihat sebuah kalung berbentuk yin dan yang. Pemilik toko bilang kalau kalung itu bisa menyatukan takdir sepasang kekasih, membuat Xiaobai tertarik dan kemudian membelinya. Saat keluar dari toko, Xiaobai tanpa sengaja bertemu dengan Dongting dan juga Fufu. Si Xiaobai memanggil Dongting dengan sebutan mama, tapi terlihat Dongting tak mempedulikan Xiaobai dan malah meninggalkannya. Xiaohei yang melihat kejadian itu pun lalu mengejar Xiaobai. Xiaobai akhirnya menceritakan jika Dongting adalah ibunya, tapi Dongting membenci Xiaobai karena kekuatan tangannya yang ia anggap sebagai kutukan karena bisa membunuh orang-orang di sekitarnya. Hingga akhirnya Xiaohei memasangkan kalung yin dan yang pada Xiaobai bertepatan dimulainya pesta kembang api yang membuat Xiaobai melupakan kesedihannya itu. Sementara di tempat lain kekacauan sedang terjadi. Dan ternyata sang penyerang adalah si Sansang yang udah kembali ke ukuran semula guys. Lusu yang menerima laporan tersebut lalu ditemui Lei yang katanya kekacauan tak hanya terjadi di tempat itu aja. Kembali pada Xiaohei dan Xiaobai yang melihat kebakaran terjadi tak jauh dari tempat mereka dan bergegas menuju ke sana. Sementara di markas Lusu dan yang lainnya menyelidiki kebakaran yang terjadi di 6 tempat sekaligus. Dan menemukan ternyata para penyusup sedang membuat sebuah diagram pemanggilan setan. Dan target selanjutnya adalah rumah Zhong yang tepat berada di tengah diagram tersebut. Bener aja karena si Sansang lagi membakar rumah guru Zhong dan membuat diagram di sana, tapi kemudian Xiaohei dan Xiaobai datang ke sana juga. Si Sansang menyombongkan diri kalau dia berbeda dengan sebelumnya. Tapi akhirnya ia pun bonyok di tangan Xiaohei dan juga Xiaobai. Sansang lalu menceritakan kalau ia membuat diagram agar bosnya bisa masuk ke dunia Black and White. Saat Xiaohei dan Xiaobai lengah, Sansang pun akhirnya menyelesaikan diagramnya hingga muncul sebuah portal di hadapan Xiaohei dan juga Xiaobai. 与整个西方地狱为敌。 Samuel yang katanya iblis kuat yang bahkan diusir dari neraka lalu muncul dari dalam portal dan langsung menghampiri Xiaobai yang selama ini ia cari. Dan ternyata Xiaobai adalah anak dari Samuel, lalu season 2 pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit.